Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan, untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 yang tertulis dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membangun bait suci dan membangun hidup suci, kedua-duanya haruslah dibangun. Pada masa Nabi Hagai, bait suci di Yerusalem akan dibangun kembali, di mana bangsa Israel yang terbuang ke Babel dan bangsa Babel yang telah menghancurkan bait suci di Yerusalem. Namun setelah bangsa Persia datang untuk menaklukkan bangsa Babel, Tuhan pun menggerakkan hati Raja Kores, yaitu Raja Persia pada waktu itu, untuk mengizinkan orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem. Mereka pun dipimpin oleh bupati yang bernama Jerubabel dan imam besarnya yang bernama Yosua. Pada waktu mereka pulang kampung, mereka melihat Yerusalem sudah hancur dan mereka pun harus bekerja keras untuk membangunnya kembali. Saudara-saudara, tentunya tidaklah mudah untuk membangun bait suci, sebab waktu, tenaga, dan materi haruslah disediakan. Nah, dari kekhawatiran bangsa Israel, maka Allah pun mengatakan firman-Nya melalui Nabi Hagai dalam ayat renungan pada saat ini, yang mengatakan, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dalam hal ini, Allah akan menolong mereka dan menyediakan apa yang penting untuk pembangunan bait suci atau rumah Tuhan, sebagai tempat bersekutu untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Allah memang menghendaki umatnya untuk membangun bait suci sebagai tempat persekutuan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Tapi yang terutama di sana adalah Allah menghendaki umatnya membangun hidup yang suci. Kalau kita baca 1 Korintus 6 ayat 19, dikatakan di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, saudara-saudara, bait suci atau yang kita sebut dengan gereja pada masa ini haruslah dijaga kekudusannya. Jangan sampai gereja itu megah, besar, kokoh, dan indah, tapi malah membuat jemaatnya memiliki kesombongan rohani. Ingatlah, gereja itu adalah milik Tuhan. Dan ingatlah bahwa tubuhmu juga dan hidupmu adalah milik Tuhan. Sebab itu, jagalah kekudusan hidupmu. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan,
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini, mengingat masih banyak pelarangan atau penolakan pembangunan gereja di tengah-tengah bangsa kita Indonesia, marilah kita satukan hati kita, memohon belas kasihan Tuhan untuk membukakan hati masyarakat sekitar dan saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita untuk menerima kehadiran gereja. Dan kiranya Tuhan juga yang empunya segalanya, yang empunya perak dan emas, mencukupkan jemaat-jemaat Tuhan untuk saling menolong, saling menopang dalam pembangunan gereja sebagai tempat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu saat ini, yang telah mengingatkan kami untuk menjaga kekudusan tubuh dan hidup kami. Tubuh kami adalah bait-Mu, dan hidup kami adalah milik-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, kami semakin jauh dari perbuatan dosa, agar kami boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap perjuangan dan usaha kami untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Berkati kami umat-Mu yang saat ini masih berjuang dalam membangun gereja. Berkati setiap proses yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur dalam pemerintahan kami. Tidak sedikit jemaat-Mu yang harus beribadah di ruko-ruko, menyewa gedung, bahkan di rumah-rumah karena sulitnya membangun gereja. Kuatkanlah kami agar tetap setia menghadapi kesulitan tersebut. Mari Bapa yang bukakan hati pemerintah, masyarakat, dan orang-orang lain untuk menerima kehadiran gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang memberkati kehidupan kami. Dan kami pun menyerahkan hidup kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pasu-pasu de batao, sai di ramoti,